Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Omba Tanediku. Malam itu, dua orang pemuda diam-diam memasuki area kuil Lingadeswara secara sembunyi-sembunyi. Setelah dirasa aman, mereka memasuki area di mana disimpan sebuah patung yang terbuat dari emas yang sangat bernilai harganya. Mereka memasukkan patung dewa tersebut ke dalam sebuah tas dan membawanya keluar dari area kuil untuk diserahkan kepada pesuruhnya. Feradapa telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Sebuah patung kecil yang bernilai 5 crore telah berada di tangannya. Dengan penuh kemenangan, ia memegang patung tersebut dan tertawa bahagia mendapatkannya. Ia segera mengabari Loki, salah satu anak buahnya, untuk membawanya ke kota dan dijual untuk segera menikmati hasilnya. Sementara, untuk mengelabui masyarakat, ia sendiri membuat drama dan melaporkannya secara langsung tentang kehilangan patung tersebut. Pada laporannya, ia mengatakan kalau di daerah Sivamonga di kuil Lingadeswara telah kehilangan patung dewa Kalabareswara yang senilai 5 crore dan polisi yang bertugas telah ditemukan dalam keadaan tewas ditembak oleh si pelaku. Tanpa banyak disadari kalau ia sendiri yang menyandera polisi yang mengetahui aksinya tersebut. Ia mengikat kedua tangan polisi tersebut dan menodongkan senjata ke arahnya. Polisi itu memohon agar bisa dibebaskan dan berjanji akan bekerja pada Feradapa, namun bukan pengampunan yang didapat, ia malah menarik senjata tersebut dan langsung menghabisi polisi itu dengan tangannya sendiri. Bengaluru. Chana, seorang pemuda yang memiliki perusahaan transportasi, memberitahukan kepada kedua orang tuanya kalau ia akan kembali ke desanya untuk bertemu dengan mereka yang sudah lama tidak ia temui. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya merasa senang sebab setelah lama bekerja di Hyderabad, mereka merindukan Chana untuk kembali ke tengah-tengah mereka. Di tengah perjalanan, Chana yang menumpangi sebuah bus bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik dan menarik hatinya. Gadis yang mengaku bernama Saroja Devi tersebut pun merasa tertarik juga pada Chana yang dinilainya memiliki kepribadian yang cukup baik. अगले स्टॉप पर उतरने वाली हूँ। अगले वाले पे? Mereka berpisah karena Saroja berasal dari desa yang berbeda dengan Chana yang masih berada di dalam bus untuk melanjutkan perjalanannya bertemu orang tuanya. Sampai di rumah, mereka melepas rindu bersama-sama. Di hadapan ibunya yang bertanya tentang wanitanya, Chana mengakui kalau ia telah jatuh cinta kepada Saroja Devi. Mendengar hal tersebut, kedua orang tua Chana berencana untuk langsung melamar Saroja Devi untuk menjadi istri Chana yang dinilai sudah pantas untuk menikah. Semua seserahan yang telah dipersiapkan keluarga Chana dibawa menuju rumah Saroja Devi. Di rumah tersebut mereka disambut hangat oleh semua keluarga Saroja Devi yang mengetahui kalau mereka akan melamar Saroja Devi sebagai istri Chana, seorang pengusaha transportasi di Hyderabad, dan menurut kedua orang tua Chana, putranya mampu memberikan kehidupan yang layak untuk Saroja Devi nanti sebagai istrinya. Sementara kedua keluarga besar mereka berbincang, Saroja Devi bersama Chana menggunakan waktu menunggu mereka untuk bersenda gurau bersama di teras rumah Saroja Devi. Namun pembicaraan mereka terganggu ketika terdengar suara gaduh dari dalam rumah Saroja Devi. Mereka pun mempercepat langkahnya dan langsung memasuki rumah Saroja Devi. Di sana mereka mendapatkan penjelasan kalau Vasu yang merupakan ayah dari Chana mengakui pada ayah Saroja kalau ia mengenal Feradapa, dan hal itu membuat ayah Saroja Devi merasa marah. Ia mengatakan kalau Feradapa adalah seorang penjahat berbahaya yang pernah menghabisi beberapa orang, namun ia berhasil lolos dari jerat hukum. Kemudian ayah Saroja mendorong Vasu untuk bisa membawa keluarganya keluar dari rumahnya. Melihat hal itu, Chana merasa terhina hingga ia pun mendorong ayah Saroja Devi sebagai balasannya karena memperlakukan hal yang buruk untuk ayahnya. Chana pun mengajak keluarganya dan membatalkan lamarannya untuk Saroja Devi, walau ia akui ia masih mencintai Saroja Devi dan menginginkannya menjadi istrinya.
Chana yang kesal memutuskan untuk kembali ke kota. Namun ayahnya mencoba memujuknya untuk Chana tetap tinggal di desa dulu bersama-sama mereka. Fasu menjelaskan kedekatannya dengan Faradapa tidak serta melibatkannya pada kasus kejahatan. Ia hanya mengenal dan dekat karena mereka adalah teman semasa kecil dan hingga sekarang masih menjalin komunikasi yang baik. Bahkan untuk semua kasus kejahatan yang menimpa Faradapa, Fasu sama sekali tidak merumitkan masalah ini. Mendengar hal itu, hati Chana pun terbuka hingga ia membatalkan kepergiannya dan menikmati lagi kebersamaannya dengan keluarganya. Saroja Devi mendatangi Bangalore, kota kecil tempat tinggal Chana. Namun sesampainya di sana, ayah Saroja Devi malah terserang penyakit jantung. Ia merasakan sakit yang luar biasa pada bagian dadanya hingga ia mengerang membuat Saroja Devi merasa panik dan harus melarikan ayahnya ke rumah sakit terdekat. Dokter langsung segera menanganinya dan mengatakan kalau ayah Saroja Devi yang terkena penyakit jantung harus segera dioperasi agar menyelamatkan hidupnya. Ia memperkirakan biaya operasi tersebut sekitar 2 sampai dengan 3 lakhs dan harus memiliki deposit sebanyak 1 lakhs. Mendengar hal itu, Saroja Devi terdiam dan ia memutuskan untuk mengambil uang yang ada di ATM-nya untuk membayar deposit rumah sakit tersebut. Saroja pun mendatangi ATM terdekat di rumah sakit itu. Namun kartu ATM-nya tersangkut di mesin ATM. Sementara Chana yang tengah mengendarai sepeda motornya terpaksa harus mendorong sepeda motornya tersebut karena mengalami kerusakan. Ia menemukan sebuah bengkel kecil yang tempatnya bersebelahan dengan halte bus. Ia menunggu montir untuk memperbaiki sepeda motor miliknya. Sambil menunggu di halte tersebut, ia terpaksa berselancar ke dunia maya untuk menghibur dirinya. Hingga datang seorang pria setengah baya membawa tas besar di tangannya yang memperbaiki sandal jepit miliknya yang putus dan berhenti lagi di dekat Chana untuk mengangkat telepon dari istrinya yang menanyakan tentang uang sebagai persiapan untuk pernikahan putri mereka. Ia menjelaskan telah membawa uang tersebut di dalam tasnya dan akan membawanya pulang. Pembicaranya tersebut memancing Cintaka, seorang pemuda yang biasa mencuri dan menjamret yang berada tepat di belakang pria yang mengaku namanya sebagai Murti. Perbincangan ringan pun terjadi di antara Chana dan Murti. Namun tiba-tiba Cintaka langsung mengambil tas milik Murti dan langsung melarikan diri. Melihat hal itu, Chana langsung berlari mengejar Cintaka yang berlari ke arah perkampungan kumuh yang berada tak jauh dari halte bus tersebut. Namun Cintaka malah terjebak di gang buntu hingga membuatnya tidak bisa lagi berlari. Ia menyerahkan begitu saja tas yang telah ia ambil kepada Chana. Namun ia tidak mudah membuat Chana terbebas dari perkampungan tersebut karena beberapa teman-temannya telah berkumpul untuk memberi pelajaran kepada Chana. Mau tidak mau ia harus menghadapi mereka, teman-teman Cintaka. Namun dengan mudahnya Chana mendapatkan tas Murti kembali ke tangannya. Chana meninggalkan Cintaka yang masih terlihat kesal karena gagal mendapatkan tas tersebut. Ia berjalan kembali ke halte bus untuk menemui Murti di sana. Namun ia tidak lagi mendapatkan Murti karena ia telah tidak lagi berada di halte tersebut dan sepeda motor miliknya pun belum selesai diperbaiki. Ia duduk sambil menunggu kedatangan Murti yang ia harap bisa segera menemuinya dan membawa kembali tas biru yang ada di tangannya. 2 hari yang lalu di Sivamogga, Faradapa yang masih menyimpan patung Kalabareswara meminta Fasu untuk membawa patung tersebut menemui Loki di Bangalore. Namun ia memasukkan ke dalam tas biru dan tertutup dengan kode pada gemboknya. Fasu menyetujuinya untuk membantu Faradapa memberikan tas tersebut kepada Loki. Ia pun melakukan perjalanan menuju tempat di mana Loki tinggal. Chana yang merasa bertanggung jawab atas tas biru yang ia temukan membawanya ke kantor polisi. Namun inspektur arogan tersebut malah memaksa diri untuk membuka dengan cara mencongkel menggunakan palu. Chana mencoba mencegah, tapi ia dipaksa inspektur arogan tersebut untuk membuat laporan kepada salah satu anggota polisi yang ada di sana. Ia pun menurutinya. Tak lama Saroja Devi pun mendatangi kantor polisi tersebut untuk membuat laporan tentang ATM-nya yang tersangkut di mesinnya. Chana terkejut ketika kembali dipertemukan dengan Saroja Devi. Ia pun mendekatinya dan mencoba mencari tahu permasalahan Saroja Devi. Inspektur tersebut pun meminta Saroja Devi untuk membuat laporan juga sama seperti yang dilakukan Chana. Sementara ia sendiri sibuk dengan palu yang ada di tangannya dan ingin segera mengetahui isi dari tas yang dibawa oleh Chana. Namun malang ia malah tertimpa kipas angin yang sebelumnya dibersihkan belum selesai dipasang dengan baik oleh pekerjanya, namun ia mengusirnya begitu saja. Hingga kipas yang belum terpasang dengan baik langsung menimpa kepalanya sampai ia terluka.
Semua anggota polisi di dalam kantor tersebut panik dan langsung membawa inspektur itu ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan. Chana menghampiri Saroja Devi setelah memposting tas yang ia temukan di media sosialnya untuk menemukan pemilik dari tas tersebut. Saroja Devi yang masih berada di pekarangan kantor polisi itu menceritakan apa yang telah menimpa ayahnya. Vasu turun dari bus yang ia tumpangi untuk menuju kediaman Loki. Namaste भैया. Di sana, ia melihat sendiri ternyata patung dewa yang ada di dalam tas tersebut. Loki mengambil tas tersebut dan menyimpannya di lemari. Namun Murti yang merupakan kakak laki-laki Loki masih berada di sana dan tak lama Loki memberinya beberapa uang kepada Murti baru ia meninggalkan ruangan penyimpanan patung tersebut. Chana menemani Saroja Devi untuk pergi ke rumah sakit dan menemui ayahnya di sana sambil tetap membawa tas biru tersebut. Namun dengan sombongnya, ayah Saroja Devi tetap mengusir Chana dan tidak senang melihat kedatangan Chana ke ruang rawatnya. Ia bahkan mengusir Chana keluar dan Chana hanya mengatakan maaf sebelum ia meninggalkan ruangan tersebut. Ia pergi begitu saja melupakan tas biru yang sejak tadi bersamanya. Saroja Devi yang masih mencintai Chana mengejar Chana pergi menumpangi bus yang berencana kembali mengambil sepeda motornya. Di dalam bus tersebut, Saroja mengatakan kalau ia benar-benar mencintai Chana dan ingin selalu bersamanya. Chana pun tersenyum karena ia juga masih mencintai Saroja Devi. Tiba-tiba Chana kembali teringat tas biru yang ia tinggal di ruang rawat ayah Saroja Devi. Mengetahui hal itu, Saroja Devi mengajak Chana untuk kembali ke rumah sakit bersamanya. Chana terkejut ketika mendapatkan telepon dari ibunya saat ia tengah menghabiskan makan siangnya bersama Saroja Devi. Ibunya mengatakan kalau ayah Chana belum kembali ke rumah sejak 2 hari yang lalu ketika ia berpamitan untuk pergi ke Bangalore. Vasu yang saat itu masih berada di rumah Loki diminta untuk menunggu kedatangan pembeli yang akan membawa uangnya. Namun Loki diam-diam memiliki rencana jahat dan ingin menguasai patung berharga itu. Ia pun mengatakan kepada Faradapa kalau Vasu belum tiba ke rumahnya dan Loki yang telah mengambil handphone Vasu langsung membuang kartu yang ada di handphone tersebut. Lalu membuang HP milik Vasu begitu saja dan ia juga membuat sandiwara ingin menolong Vasu saat menyadari handphonenya telah hilang. भैया कहाँ पर रखा? Chana mulai mencari tahu keberadaan ayahnya melalui teman-teman yang ia hubungi. Namun beberapa telepon masuk mengakui kalau mereka adalah pemilik tas biru yang telah ia posting sebelumnya. Kali ini ia meminta Saroja Devi untuk kembali ke rumah sakit sementara ia bersama Cintaka yang mau diajak bekerja sama dengannya ingin mencari keberadaan ayahnya di Bangalore. Chana juga sudah mendapatkan informasi kalau Vasu pergi ke Bangalore untuk menemui Loki. ठीक है दोस्त. Saroja Devi yang telah sampai di rumah sakit langsung menemani ayahnya dan menunggu salah satu teman Chana yang akan membantunya memberikan uang deposit dari Chana. Di sana ia terus memangku tas milik Chana. Tak lama kemudian teman Chana menelpon dan memintanya menemuinya di lobi rumah sakit untuk mengambil uang tersebut. Tanpa sepengetahuan Saroja Devi, ayahnya malah mengambil tas tersebut dan langsung membuangnya ke kotak sampah. Chana masih kebingungan untuk mencari alamat Loki yang ia sendiri tidak mengetahui bagaimana paras Loki. Ia mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak ia kenal mengatakan mereka telah menahan Vasu dan juga sebagai tebusannya, Chana harus membawa tas berwarna biru tersebut kepada mereka. Mendengar hal itu, Cintaka berusaha mengambil tas yang bukan miliknya karena ia mengetahui ada hal berharga di dalam tas tersebut. Loki yang merencanakan hal buruk kepada Vasu mempersiapkan rencananya dengan baik. Vasu yang mengetahui ia akan dihabisi langsung memohon belas kasih kepada Loki karena ia masih ingin hidup bersama dengan keluarganya. Dan ia yang berteman dengan Faradapa tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan. Bahkan ia hanya mengikuti keinginan Faradapa untuk mengantarkan tas biru ini kepada Loki. Sementara Loki malah mengajak Vasu untuk bekerja sama dengan menguasai patung berharga tersebut. Vasu menolaknya karena ia hanya ingin hidup damai dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan sekecil apapun. Faradapa akhirnya mendatangi rumah Loki. Di sana ia menekan Loki untuk mengatakan keberadaan Vasu. Tapi lagi-lagi Loki berbohong dan mengatakan ia tidak mengetahui keberadaan Vasu. Bahkan ia sendiri tidak menerima Vasu datang ke rumahnya. Saat Faradapa menunggu kedatangan Vasu, salah satu anak buahnya menemukan postingan Chana tentang tas yang berisi patung berharga tersebut. Ia pun memerintahkannya untuk meminta Chana membawa tas tersebut kepada mereka. Mendengar hal itu, Loki berusaha menghasut Faradapa kalau Vasu ingin menguasai patung tersebut sendiri.
Tapi Faradapa yang mengetahui Fasu lebih baik dari Loki membelanya dan mengatakan kalau Fasu tidak akan mungkin mengkhianatinya. Tak lama kemudian, seseorang datang dan menyerahkan sisa uang pembelian patung pada Loki. Hal itu membuat Faradapa terkejut dan langsung menghajar Loki dan menanyakan keberadaan Fasu. Loki yang terdesak malah menawarkan sejumlah uang kepada Faradapa. Ia pun menolak hingga mereka terlibat perkelahian. Faradapa berhasil menghajar Loki hingga ia tersungkur jatuh. Namun Loki yang berhasil mengelabui Faradapa berhasil membuatnya tewas karena tikaman senjata tajam ke tubuh Faradapa. Tanpa sengaja, Channa bertemu dengan Murti saat ia berencana ke rumah sakit untuk mengambil tas tersebut. Ia pun menekan Murti untuk mengatakan isi dari tas tersebut, hingga ia mendapatkan ancaman dari orang lain mengenai tas tersebut. Murti yang ketakutan akhirnya menceritakan kepada Channa kalau Fasu telah dihabisi oleh Loki. Kemudian ia diminta untuk membuang mayatnya tersebut dan diberi imbalan hingga ia bisa menambah biaya pernikahan putrinya. Mayat tersebut berada di dalam tas biru yang telah ia bawa. Tapi karena takut ia meninggalkannya begitu saja saat tas biru tersebut diambil oleh pencuri. Murti menunjukkan tas biru tersebut telah berada di kotak sampah dan seekor anjing bersiap untuk memakan tubuh Fasu. Mendengar hal itu, Channa berlari menghampiri tas yang tak jauh dari tempatnya. Ia menangis haru ketika mengetahui tas yang selama ini ia bawa berisi tubuh ayahnya sendiri. Teringat semua kenangan manis bersama ayahnya membuat Channa semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia pun segera mengkremasi tubuh ayahnya agar ia bisa tenang. Channa kemudian mengajak Chintaka untuk mencari keberadaan Loki. Mereka yang telah menemukan rumah Loki tapi tidak menemukan Loki di sana, segera melanjutkan perjalanan hingga menemukan Loki bersama keluarganya tengah berdoa di kuil. Ia pun langsung menerjang Loki dan menghajarnya dengan membabi buta. Semua anak buah Loki mencoba membantu Loki, tapi Channa dengan mudah menyingkirkan mereka semua. Hingga kemudian Loki pun tersungkur. Tanpa banyak membuang waktu, ia pun langsung mengambil pedang yang ada di dekatnya dan langsung memotong kaki Loki. Karena ia ingin Loki hidup tersiksa di penjara selamanya. Dan film pun selesai.